Kalau kita tidak tahu mengenai rahasia ini, hidup kita akan terjebak. Dan jebakannya nggak main-main. Ada yang sampai mau bunuh diri, mencelakai orang lain, merusak diri, merusak sekelompok orang, merusak banyak hal. Segala kerusakan, baik kerusakan diri maupun kerusakan di luar diri, merusak orang lain, itu semua gara-gara satu konspirasi iblis ini. Apa itu? Ada satu tujuan iblis dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, bahkan alam bawah sadar. Alam bawah sadar juga bisa loh dikuasai oleh iblis. Alam bawah sadar kita ditanamkan ke sana sesuatu hal yang salah, ditanamkan ke sana sebuah program yang salah. Kamu sadar nggak bahwa kamu itu terlalu ingin bahagia? Sadar nggak kamu? Tunggu dulu, saya jelaskan. Akhirnya kamu akan paham. Kamu sadar nggak bahwa kamu terlalu menganggap hidup orang lain itu bahagia banget, sementara kamu sangat tidak beruntung dalam kebahagiaan. Kamu tidak beruntung, kamu tidak bahagia. Orang lain tuh bahagia banget. Konspirasi iblis adalah membuat kamu begitu mengejar kebahagiaan, hidup pokoknya harus bahagia. Kalau nggak bahagia ya berarti untuk apa hidup? Kalau nggak bahagia ya apa gunanya aku hidup? Ini mengerikan loh, ya. Mengapa saya bawa-bawa iblis di video kali ini? Ya siapa lagi yang menanamkan itu? Siapa lagi yang menanamkan itu? Terkadang kita juga menjadi dutanya iblis. Maaf nih, kita juga menjadi dutanya iblis. Yaitu di sosial media kita terlalu pamer tentang kebahagiaan kita. Makanya pamer itu tidak baik. Baik pamer harta, pamer kebahagiaan, ya tentu ada kadarnya. Kalau hanya exposure di sosmed, di IG, di Facebook hanya untuk mensyukuri boleh. Itu mengajak orang untuk bersyukur. Tapi dengan wajah songong bahwa punya mobil ini, punya rumah mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bahwa ini semua karena kehebatan diri pribadi, kita menjadi duta iblis loh. Kenapa? Itu membuat iblis semakin berhasil membuat jutaan orang merasa gagal bahagia. Sering menangani kasus-kasus korban iblis nih, yang merasa dirinya gagal. Gue gagal hidup pak, karena gue gagal bahagia. Wah ini ngeri banget. Orang-orang yang mau bunuh diri, yang depresi, itu berpikirnya, merasanya, gue gak bahagia hidup gue, ngapain gue hidup. Nah ini kan jebakan iblis, ini kan konspirasi. Ini tipuan iblis loh. Sekarang gini loh, tolong, kamu renungkan. Kamu renungkan baik-baik ya. Gak bahagia, emang kenapa? Emang kok gak bahagia gak boleh hidup gitu? Ingat dua jebakan iblis ya. Pertama, kamu tuh didoktrin alam bawah sadar kamu untuk selalu harus bahagia. Hidup pokoknya harus bahagia. Wah itu mengerikan banget tuh. Sangat mengerikan. Iblis tuh bikin kamu gak realistis. Yang kedua, konspirasi iblis agar kita tuh hancur. Iblis meyakinkan kita bahwa hidup orang lain tuh jauh lebih enak, lebih bahagia, lebih beruntung. Dan iblis cukup berhasil dalam hal ini. Mengapa saya bilang cukup berhasil? Wah iblis pinter tuh. Segala fakta diberitahu. Ya iyalah, lihat dia punya mobil, punya rumah, dia udah kawin usia segini. Lihat dia lebih cakep dari kamu. Lihat dia tuh hebat. Kamu punya apa? Berarti hidupnya lebih bahagia dari kamu, lebih beruntung dari kamu, lebih baik dari kamu. Wah, kalau kita percaya ini nih, udah deh rasa berharga hilang. Gak pengen hidup lagi, gak ngapa-ngapain lagi. Kamu harus tahu ya, inilah kebenaran. Siapkan hati kamu untuk mengetahui kebenaran ini. Tolong diingat satu pernyataan ini. Tidak ada orang yang memiliki semua hal. Tidak ada orang yang memiliki semua hal. Tidak ada. Jadi orang yang perfect hidupnya tidak ada. Orang yang kamu lihat, oh dia kaya, dia pintar, dia cakep, dia gak punya segalanya. Mungkin misalkan soal kesehatan, soal kebahagiaan batin, dia tidak tenang batinnya. Banyak orang-orang yang terlihatnya hebat, keren,
mantep. Wah, di sosmednya luar biasa. Tapi pernah jadi klien saya, konseling. Ternyata masalahnya minta ampun. Kita nggak mungkin percaya dia punya masalah sepahit itu. Dua hal ini berdampak kehancurannya besar. Orang yang hidupnya tersakiti, dia akan merasa tidak berarti. Karena merasa hidup gue nggak bahagia nih. Berarti gue gagal jadi orang. Gue gagal hidup nih. Gue nggak usah hidup aja. Wah, mengerikan sekali. Iblis tidak berhasil menguasai hidup kamu kalau kamu punya dua prinsip. Satu, hidup nggak selalu harus bahagia kok. Emang kenapa? Kok nggak bahagia emang kenapa? So what? Ih, keren banget kamu tuh kalau bisa begitu tuh. Saya ingin sharing ke kamu ya. Deddy Susanto selalu bahagia nggak? No. Saya tidak selalu bahagia. Ini penting. Iblis tidak akan berhasil menguasai kamu kalau kamu punya prinsip kedua. Orang lain tidak lebih baik dari saya soal keberuntungan, soal kebahagiaan. Mereka punya masalahnya masing-masing. Karena tidak ada orang yang memiliki semua hal. Ih, keren banget kalau kamu udah begini. Iblis angkat tangan. Wah, gue nggak bisa tipu dia lagi nih. Gue nggak bisa menjerat dia lagi. Keren banget. Tolong ya, tolong. Saya nggak mau video ini berlalu begitu saja. Tolong kamu ingat. Yang bikin kita hancur adalah kita salah paham. Kita salah paham bahwa hidup harus bahagia. Kok nggak bahagia ya untuk apa hidup? Apa artinya hidup? Apa gunanya hidup? Ini salah banget. Ini penyesatan. Ini tipuan iblis. Tolong. Salah paham kita yang kedua apa? Kita pahamnya, kita mikirnya orang lain lebih bahagia dari kita. Jadi jangan pernah percaya cover seseorang. Jangan pernah percaya. Saya bukan artinya ajarin kamu suudzon, tidak. Supaya kamu tahu, semua orang ada masalah. Semua orang ada ketidakbahagiaannya. Kita boleh berdoa sama Tuhan, minta dimudahkan bahagia kita. Boleh, dimudahkan. Tapi di mindset kita, berjaga-jagalah ketika ketidakbahagiaan datang. Ya bukan berarti itu tidak dimudahkan, bukan berarti doa kamu tidak dikabulkan. Kamu hanya sedang mengalami ujian aja. Itu setiap orang ada jatah ketidakbahagiaannya. Itu ujian kehidupan untuk membentuk kedewasaan dan kemuliaan. Boleh minta dimudahkan, dibahagiakan. Dimudahkan bahagianya, boleh. Tapi begitu minta harus selalu bahagia itu udah salah. Kalau kamu peduli pada teman kamu, share video ini loh. Tahu nggak, pemberian terbaik bukan memberi materi. Memberi konten-konten kayak begini nih. Dan percayalah, konten begini mah nggak akan jutaan viewernya. Iblis ada andil di situ. Iblis akan buat agar video ini tidak ditonton banyak orang. Dia akan cegah. Saya percaya kekuatan orang baik. Orang baik kayak kamu tidak akan memberhentikan kebaikan sampai di sini. Saya tahu iblis punya kekuatan besar, tapi saya lebih percaya kekuatan orang baik kayak kamu akan share konten ini. Kamu share ke 5 orang lumayan, nolong 5 orang. Suatu saat ketika kamu dalam kesulitan, tiba-tiba ada kemudahan. Kenapa? Karena kamu pernah meringankan beban seseorang sehingga dia tidak terjebak, tidak tersesat. Terima kasih ya. Semoga kamu tegar, diberikan keikhlasan menjalani kehidupan. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruak kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya.
Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.